Berapa banyak dari kalian, Sobat Jiwa, yang masih bawa luka lama atau trauma masa kecil dari cara didik orang tua kita zaman dulu? Selamat datang di Langkah Jiwa, tempat kita belajar menemukan kembali diri sendiri dan terhubung dengan alam semesta agar hidup bahagia dan penuh makna. Pasti banyak dari kalian yang setuju kalau didikan orang tua kita zaman dulu itu keras. Sedikit-sedikit dibentak, diancam, bahkan dikejar pakai sapu. Nah, yang seumuran sama saya pasti ngalamin ini, bener nggak? Nggak apa-apa, yuk kita reunian sebentar ya. Dulu kalau udah dekat-dekat maghrib, tapi kita masih keluyuran di luar, pasti tuh orang tua kita dari jauh udah datang bawa sapu lidi, bener nggak? Atau pegang sendal jepit. Nah, saya yakin kalian semua pasti juga punya memori yang sama. Kalau misalnya dibayangin saat ini, itu situasinya masih kebayang deh sekarang. Nah, sampai kemarin sempat ada trending di sosial media yang mereka menyebutnya adalah parenting ala VOC. Ada beberapa konten yang memperlihatkan seorang ibu mendisiplinkan anaknya dengan membentak. Atau bahkan ada anak yang lagi nangis, malah dipaksa senyum. Mirisnya, banyak dari kita yang bilang, ah, dulu gue dididik keras kayak gitu gak apa-apa kok. Emang harusnya digituin, udah paling benar. Kalau gak kayak gitu, gak bakalan nurut. Kadang kita miris juga dengar hal itu. Kenapa miris? Kalimat itu sering banget jadi tameng buat kita untuk nggak melihat luka batin yang sebenarnya kita bawa. Dengan kita bilang, nggak apa-apa kok, kita sebenarnya menolak untuk berdamai dengan trauma masa lalu kita. Kita nggak sadar, di balik kata-kata itu, kita membenarkan cara-cara yang justru menyakiti kita sebenarnya pada saat dulu. Dan tanpa disadari, kita pun sekarang juga mewarisi pola asuh itu kepada anak-anak kita. Berharap mereka juga baik-baik saja sama seperti kita. Padahal yang kita wariskan bukan cuma kedisiplinannya aja, benar kedisiplinannya bagus, tapi juga ketakutan dan luka yang mungkin akan mereka bawa juga seumur hidup mereka. Saat ini banyak orang yang belajar tentang parenting dengan fokusnya adalah memperbaiki anak. Kalau anak lompat-lompat, lari ke sana kemari, itu suka langsung dilarang dan bilangnya nakal. Atau kalau nggak nurut, diancam. Kalau nggak pede, suka dibanding-bandingkan sama temannya. Semuanya itu seolah-olah harus mengikuti apa yang baik menurut kita sebagai orang tua. Tapi, pernah nggak kita coba mikir, bentar aja, coba tanya sama diri kita sendiri. Kenapa ya anak kita nakal? Kenapa ya anak kita nggak pedean? Apa iya anak kita itu nakal begitu langsung sejak lahir? Atau apa iya anak kita itu begitu lahir langsung gak pedean? Coba tanya sama diri sendiri, siapa sebenarnya yang perlu diperbaiki? Ya, benar. Jawabannya adalah diri kita sendiri. So, hari ini kita mau bahas topik ini dengan topiknya adalah menjadi orang tua yang sadar. Jadi orang tua itu nggak cuma soal mendidik anak, tapi juga soal tentang menyembuhkan diri kita sendiri. Dengan sadar dan jujur, kita perlu beresin dulu masalah-masalah yang kita punya. Berdamai dengan trauma masa lalunya kita. Karena banyak banget hal yang secara tidak sadar kita lakukan, yang malah bikin anak kita sakit dan juga ikutan trauma. Kalau kitanya udah sembuh, dan kita merasa utuh dengan diri kita sendiri, kita akan bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sebagai orang tua. Dan anak-anak kita juga punya kesempatan yang sama untuk bisa menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Untuk jadi orang tua yang sadar, kita perlu mengubah 5 cara pandang kita. Dan poin pertama ini seringkali tanpa sadar kita lakukan dan dampaknya bisa menghancurkan masa depan anak. Kita masuk ke yang pertama, stop membebankan anak dengan mimpi pribadi. Sering banget kita lihat orang tua yang maksa anaknya les musik, padahal anaknya sebenarnya sukanya gambar. Atau sudah menentukan nih dari awal, harusnya anaknya jadi dokter. Padahal si anak mungkin maunya jadi YouTuber, misal. Nah, cuma karena dulu kita pengen jadi dokter, atau orang tua kita pengen kita jadi dokter, tapi karena nggak kesampaian, nah sekarang kita bebankan hal itu kepada anak. Sobat Jiwa, itu namanya proyeksi. Kita membalas dendam kepada anak atas mimpi-mimpi kita yang nggak kesampaian pada saat dulu. Dalam parenting berkesadaran, kita belajar untuk memberi ruang untuk anak kita.
Saat anak kita bilang, misalnya ya, aku nggak mau main badminton, aku maunya main bola. Gitu. Nah, ini terjadi persis sama anak saya. Jangan langsung ngejudge mana yang baik atau buruk menurut kita. Tapi coba ajak anak kita untuk ngobrol. Misal, abang kenapa pengennya main bola? Apa yang membuat abang lebih suka bola daripada badminton? Kasih anak kita waktu untuk menjelaskan apa yang ada dalam pikiran mereka dan apa yang ingin dia ungkapkan dalam hatinya. Ini juga secara tidak langsung melatih anak kita untuk berkomunikasi, berimajinasi, dan berpikir lebih detail tentang apa yang sebenarnya mereka mau. Kita kasih ruang untuk mereka bisa jadi diri mereka sendiri. Itu yang pertama. Nah, sekarang saya mau kasih satu ilustrasi. Coba bayangin. Anak kamu mecahin vas bunga kesayangan kamu. Kira-kira nih ya, apa respon pertama kamu? Jawaban ini akan menentukan gimana kualitas hubungan kalian sebagai anak dan juga orang tua. Yuk kita masuk ke poin yang kedua. Bangun koneksi yang jujur dan tulus. Waktu anak kita bikin kesalahan, misal seperti yang tadi ya, anak kita mecahin vas bunga, reaksi pertama kita apa? Biasanya kan pasti langsung marah. Nah, terus kita ngomong kayak gini, kamu kenapa nggak hati-hati? Emang kamu nggak lihat ada vas bunga? Nah, sobat jiwa, itu namanya koreksi. Kita fokus pada kesalahan dan pengen anak kita cepat-cepat langsung berubah. Coba pelan-pelan kita ganti. Kita belajar untuk mengubah dari koreksi menjadi koneksi. Mungkin waktu vas bunganya pecah, yang mesti pertama kali kita lakukan adalah make sure kondisi anak kita baik-baik aja. Kamu nggak apa-apa? Apa ada yang terluka nggak? Tunjukin kalau kita ada untuk mereka. Mereka perlu merasa aman di saat kondisi yang nggak terduga seperti itu. Bukan merasa takut untuk dihukum. Dan kemudian setelah semuanya merasa tenang, baru kita ajak anak kita untuk diskusi baik-baik. Dengan begitu, anak kita juga akan merasa aman untuk bercerita sama kita. Karena mereka tahu bahwa sebenarnya kita itu peduli pada keadaan dan perasaannya mereka. Ingat Sobat Jiwa, hubungan yang kuat itu terbentuk saat kita tahu gimana caranya mengelola emosi kita sendiri. Di poin ketiga, saya akan berbagi sedikit trik sederhana yang bisa kamu lakukan kalau misalnya emosi kamu itu sudah diubun-ubun atau berasanya mau meledak. Berhenti jadi orang tua yang reaktif. Pernah nggak sih lagi pulang kerja, kemudian kita nemuin anak kita itu rewel, dan kita langsung main bentak aja. Itu namanya reaktif. Dan itu terjadi karena emosi kita berperan langsung ngambil alih keadaan tersebut. Dalam perhenti berkesadaran, kita belajar untuk merasakan emosi. Sebelum marah, renungin dulu sebentar, tanyakan pada diri sendiri. Ini emosi lagi capek atau ada bawaan dari emosi sebelumnya yang belum kita rilis? Emosi yang mungkin masih membebani kita saat di kerjaan. Entah itu karena tadi habis adu argumen sama teman, atau habis dimarahin bos, atau emosi apapun yang memang belum kita rilis. Yang masih kamu bawa sampai saat itu ke rumah. Coba untuk nafas dulu, tenang, kemudian baru kita ajak anak kita untuk ngobrol baik-baik. Dengerin apa yang jadi perhatiannya si anak. Atau kita bisa coba juga minta baik-baik, biar kita punya waktu dulu untuk istirahat sebentar. Ini ada satu pengalaman pribadi, pengalaman saya, baru-baru ini terjadi. Waktu itu saya di rumah juga mengerjakan banyak hal, dan sudah berasa sangat cukup capek. Dan bawaannya pengen istirahat. Tapi anak-anak saya waktu itu malah main lompat-lompatan, lari ke sana kemari, keluar masuk kamar. Dan akhirnya saya ambil waktu sebentar untuk ngobrol dengan mereka langsung. Kemudian saya bilang, mau minta izin untuk tidur sekitar 1 jam full tanpa ada gangguan. Dan ngasih tahu juga tapi, kalau ternyata lebih dari 1 jam, boleh langsung dibangunin. Dan ternyata Sobat Jiwa, mereka cukup ngerti. Dan yang lucunya yang terjadi, yang namanya juga anak-anak di situ kita bisa lihat bahwa anak-anak itu masih orang yang sangat polos. Beneran yang terjadi 1 jam pas mereka langsung bangunin, dan namanya orang tidur kadang 1 jam masih berasa kurang karena nggak bangun secara otomatis gitu ya. Tapi karena time limit sudah sesuai kesepakatan, ya udah akhirnya saya mencoba untuk bangun, kemudian being present, hadir untuk mendengarkan sesuatu yang tadi mereka pengen utarakan. Dengan begitu secara sadar pun saya mengajarkan
kepada anak saya tentang menghargai, toleransi, dan bagaimana caranya bernegosiasi. 3 poin tadi udah kita bahas. 2 poin terakhir ini sering kali kita tidak sadari juga, tapi dampaknya luar biasa pada mental anak. Poin keempat ini juga sangat sering bisa membuat anak kita merasa menjadi anak yang tidak pernah cukup. Jangan seenaknya bikin standar sendiri. Kadang kita sebagai orang tua suka banget punya ekspektasi tinggi kepada anak-anak kita. Kita maunya mereka bisa ini, bisa itu, bahkan hal-hal yang sebenarnya dulu kita sendiri juga nggak bisa. Tujuannya sebenarnya baik, buat memotivasi mereka. Tapi pernah nggak sih kita sadar bahwa motivasi yang paling kuat itu harus datang dari diri mereka sendiri. Tugas kita bukan memaksa, tapi gimana caranya membuat mereka termotivasi dari dalam diri mereka sendiri. Ganti perasaan untuk menuntut dengan berempati. Bayangin aja, anak kita lagi pusing sama tugas sekolahnya mungkin, daripada langsung bilang, masa gitu aja nggak bisa sih nak? Nah, coba deh kita datang dan tawari bantuan pada mereka. Kita mungkin bisa bilang, emang PR-nya susah ya? Boleh nggak ayah bantu? Atau boleh nggak ibu bantu? Tanyain hal yang menjadi kesulitan mereka. Dengarkan baik-baik dari sudut pandang mereka. Dengarkan baik-baik dari sudut pandang mereka. Saat kita melakukan itu, kita bukan cuma bantu mereka untuk nemuin solusi, tapi kita nunjukin kalau kita ada di pihak mereka. Bukan jadi hakim yang cuma bisa menuntut, tapi bisa menjadi tim supportnya mereka yang sangat solid. Selanjutnya terakhir, belajar menerima. Kamu jangan nakal ya, atau misalnya dasar anak pemalas. Nah, label-label ini sering banget kita dengar orang tua melontarkan hal itu tanpa sadar itu adalah bentuk penghakiman. Kita melabeling anak kita sebagai baik dan buruk. Dalam parenting kesadaran, kita belajar untuk menerima. Terima anak kita apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihannya saat itu. Daripada kita bilang, kamu nakal, coba ganti dengan ayah atau ibu, nggak suka ya kalau misalnya kamu ngomongnya teriak-teriak. Boleh kok untuk ngomongnya baik-baik gitu. Dengan begitu kita memisahkan anak kita dari perilakunya. Anak juga bisa jadi tahu bahwa kita mencintai mereka seutuhnya, hanya perilakunya mereka aja yang perlu diperbaiki. Sobat Jiwa, anak itu adalah cerminan dari kita dan sering banget kita tanpa sadar ngasih label untuk anak kita. Misalnya kayak tadi, anakku sih pemalu, dia penakut, dia pemarah. Coba deh, sekarang kita berhenti sejenak. Jangan-jangan semua label yang kita tempelin ke anak kita itu sebenarnya cerminan dari diri kita sendiri yang sepenuhnya belum kita terima. Makanya penting untuk kita berdamai dengan diri kita sendiri dulu, jujur dengan diri sendiri, terima semua kelebihan dan kekurangannya kita, dan kita belajar kemudian pelan-pelan melepaskan. Kalau kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, kita jadi lebih paham gimana caranya untuk bersikap dengan anak kita. Karena kita tahu dan kita sadar bahwa mereka adalah cerminan dari diri kita sendiri. Apa yang kita lihat dari mereka seringkali adalah pantulan dari diri kita sendiri. Jadi saat kita lihat sikap-sikap itu muncul pada anak kita, itu bukan saatnya untuk kita nyalahin mereka. Tapi untuk kita sadar bahwa kita dan mereka sebenarnya juga sama. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk kita belajar jadi orang tua yang lebih bijak. Bukan soal anak, tapi ini soal belajar jadi diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan Sobat Jiwa, ini saatnya kita perlu berhenti sejenak. Dan saya pengen ngajak Sobat Jiwa semua yang ada di sini, kita merenung sama-sama. Menjadi orang tua yang sadar memang bukan jalan yang instan. Ini adalah sebuah proses, sebuah perjalanan yang menantang, tapi sangat berharga. Mungkin kita sering merasa kewalahan, ada kalanya kita marah, ada kalanya kita lelah. Namun di momen-momen ini, kita perlu ingat satu hal. Setiap kali kita sadar dan memilih untuk tidak emosi atau bereaksi, sebenarnya kita sedang membangun fondasi yang kuat untuk hubungan yang berkualitas antara kita dengan anak kita. Setiap langkah kecil yang kita ambil, mengganti amarah dengan diskusi, mengubah kritik dengan empati, dan mendengarkan dengan sepenuh hati,
itu merupakan satu kemenangan. Dan ini bukan tentang menjadi orang tua yang sempurna, tapi tentang menjadi lebih baik dari hari kemarin. Tujuan akhirnya sebenarnya sederhana. Kita ingin memutus rantai trauma, kekerasan, atau pola komunikasi yang salah dari generasi ke generasi. Kita juga ingin anak-anak kita tumbuh menjadi individu yang utuh, yang merasa dicintai, merasa didengarkan, dan diterima apa adanya. Sobat Jiwa, jika kamu ngerasa perjalanan ini sulit, jangan khawatir, saya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial buat kalian orang tua yang spesial. Klik link di deskripsi dan saya berikan audio meditasi gratis yang bisa bantu kita semua atau bantu kalian semuanya yang lagi berjuang dalam membesarkan buah hati. Mari kita aminkan, kita semua diberi kesehatan, kelancaran, dan kebijaksanaan, dan buah hati kita juga bertumbuh menjadi pribadi yang bahagia dan bijaksana. Kamu punya cerita perjalanan hidup yang menginspirasi? Kamu bisa bagikan ceritamu ke email yang ada di kolom deskripsi di bawah. Karena perjalanan jiwa setiap orang itu unik, siapa tahu ceritamu bisa menginspirasi dan menyentuh hati banyak orang untuk bertumbuh dan bertransformasi menjadi tujuan hidup mereka yang sejati. Terima kasih untuk Sobat Jiwa yang sudah mampir ke video ini. Buat kamu yang terinspirasi, boleh klik like dan tinggalkan komen di bawah. Dan juga jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Langkah Jiwa. Mari kita aminkan langkah kita hari ini menjadi awal yang baik untuk kita bersama-sama mencapai tujuan kita di dunia langkah demi langkah. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.